Gunung Geger ini berada di Kabupaten Bangkalan, Madura. Kali ini kita akan menuju makam keramat Potreh Koneng yang berada di puncak gunung tersebut. Konon pada zaman dahulu Pulau Madura merupakan pulau yang terpecah, tidak satu kesatuan seperti sekarang. Yang tampak hanyalah puncak bukit yang sekarang mungkin disebut Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pajudan di Kabupaten Sumeneb. Alkisah ada suatu negara bernama Medan Kamulan yang dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Giling Wesi yang bergelar Sang Hyang Tunggal. Menurut sebagian orang, negara tersebut berada di antara Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Raja mempunyai anak gadis yang cantik, ramah dan sopan bernama Putri Tunjung Sekar atau Putri Koneng. Suatu malam, sang putri yang belum menikah bermimpi kemasukan bulan melalui mulutnya. Bulan tersebut terus masuk ke dalamnya dan tak keluar lagi. Beberapa bulan setelah mimpi tersebut, Tunjung Sekar hamil tanpa diketahui siapa ayah dari calon bayi tersebut. Padahal Tunjung Sekar belum menikah dan belum pernah berhubungan dengan pria manapun. Hal ini menyebabkan raja kaget, bukan kepalang, dan bertanya bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Tunjung Sekar juga tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Tiba-tiba putri teringat tentang mimpi anehnya beberapa bulan sebelumnya. Tunjung Sekar menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya hamil karena mimpi itu. Demi mendengar pengakuan putrinya, sang raja bukannya melunak, tapi justru meledak amarahnya. Raja menganggap putrinya berbohong dan mengada-ngada. Karena takut kehamilan putrinya yang tanpa suami membuat aib bagi kerajaan, maka raja memanggil patihnya yang bernama Pranggulang untuk membunuh Tunjung Sekar. Patih membawa putri ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Namun setiap kali pedangnya mengenai tubuh sang putri, pedang tersebut jatuh ke tanah dengan sendirinya. Hal ini terjadi hingga 3 kali. Patih termenung, lalu kemudian berkesimpulan bahwa putri tidak bersalah. Patih Pranggulang akhirnya berbalik ingin menyelamatkan sang putri dengan membawa Tunjung Sekar ke arah utara. Mulai saat itu, Patih Pranggulang berjanji untuk tidak kembali ke istana dan mengganti namanya menjadi Kiai Poleng. Sekarang Poleng merupakan sebutan untuk kain tenun Madura. Ki Poleng terus membawa putri ke arah utara hingga sampai pada sebuah pantai. Di pantai tersebut, Ki Poleng membuat rakit untuk menyeberangkan Tunjung Sekar ke daratan di seberang. Sebelum berangkat, Ki Poleng membawakan Tunjung Sekar bekal makanan dan berpesan apabila butuh bantuannya, Tunjung Sekar cukup menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Maka Ki Poleng akan datang. Singkat cerita, putri Tunjung Sekar sampai pada sebuah daratan. Sebagian orang percaya bahwa daratan tersebut sekarang adalah Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan, tempat yang diyakini sebagai awal mula Pulau Madura. Tunjung Sekar turun dari rakit dan merasakan sakit luar biasa pada perutnya. Tunjung Sekar menghentakkan kakinya 3 kali untuk memanggil Ki Poleng. Akhirnya dengan bantuan Ki Poleng, Tunjung Sekar melahirkan seorang putra yang kelak diberi nama Raden Segara, orang pertama yang lahir di Madura. Setelah membantu putri Tunjung Sekar, Ki Poleng kembali menghilang. Lalu di mana asal kata Madura? Setelah melahirkan Raden Segara, putri Tunjung Sekar berjalan menjelajahi daratan baru yang sekarang didiami itu. Tunjung Sekar menemukan sebuah daratan luas
di mana terdapat pohon dengan sarang lebah yang besar. Ketika mereka mendekati, secara ajaib lebah-lebah tersebut terbang menjauh dan meninggalkan begitu banyak madu di sarangnya. Mereka pun menikmati madu tersebut dan menamai daerah tersebut dengan Madura, yang berasal dari kata madu era-ara, yang artinya madu di daratan luas. Nantinya daerah ini semakin berkembang menjadi Pulau Madura yang kita kenal sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Inilah versi yang kami temui di lokasi. Namun banyak lagi versi-versi menarik tentang makam keramat Potreh Koneng.